Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas ulang materi dari aplikasi komputer dan kali ini kita akan membahas pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rivaldi Widarma Putra dari Prodi Teknik Informatika. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke pertemuan yang pertama. Oke, pada pertemuan pertama terdapat beberapa bagian. Jadi kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah pengenalan-pengenalan dari Microsoft Word. Yang pertama ada Quick Access Toolbar, ini yang ada di pojok kiri atas. Ya, ini adalah shortcut-shortcut yang mungkin sering kalian gunakan. Ya, tujuannya agar mudah dicapai di sini. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya ada Ribbon. Ribbon itu adalah menu-menu yang kalian lihat di sini yang biasanya pada bagian ribbon ini terdapat berbagai macam tools yang bisa digunakan. Ya. Selanjutnya adalah cara mengubah Quick Access Toolbar. Pada bagian ini, kalian bisa klik di More Commands. Pada pada bagian Quick Access Toolbar, di sini kita bisa menambahkan dengan cara add atau menghilangkan dengan cara remove. Atau kita bisa mereset ke settingan default dengan reset all customization lalu klik yes dan klik OK lalu selesai. Pada bagian selanjutnya ada cara mengubah ribbon. Caranya sebenarnya hampir mirip dengan mengubah quick access toolbar. Kita masuk ke dalam sini lalu ke more commands. Nah, pada bagian ini pilih customize ribbon. Di bagian ini kita bisa menambahkan dengan cara mengklik add atau meremove dengan cara remove atau menghilangkan dengan cara klik remove, dan juga hampir sama dengan yang quick access toolbar, kita juga bisa mereset seperti settingan awal. Lalu klik OK dan selesai. Pada bagian selanjutnya kita akan mengatur halaman. Sebelum mengetik, hal pertama kita lakukan tentu saja adalah mengatur halaman sesuai dengan ketentuan yang diberikan gitu ya. Dan caranya cukup mudah gitu. Kita akan masuk ke menu layout. Lalu di page setup ini kita klik di bagian yang kecil ini, ya, di sini tulisannya page setup. Kita klik pada bagian ini, kita bisa mengubah mulai dari margin, orientasi. Ya, misalnya kalian ingin margin itu apa sih sebenarnya? Margin itu adalah batas kertas, batas tulis kertas ya. Jadi kita bisa mengatur margin dari atas, atas, kiri, bawah, dan kanan. Bagian paper juga kita di sini kita bisa mengubah ya, mulai dari bentuk ya, sini ukuran ya, dan juga beberapa settingan lain yang berhubungan dengan halaman dari Word. Selanjutnya kita akan mengaktifkan ruler dan grid line. Ruler dan grid line ini terdapat pada bagian view, pada bagian ini. Di sini kita bisa mencentangnya ya, dan terlihat perbedaannya. Selanjutnya adalah format teks. Format teks ini ada hal yang mendasar dalam Microsoft Word. Caranya mudah saja. Di sini kita hanya perlu memilih teks yang ingin diformat. Lalu pada bagian ini kita bisa mengubah, atau bisa dengan diklik kanan juga bisa. Ini hasilnya sama. Atau pada bagian home, di sini terdapat beragam macam format. Selanjutnya adalah mengatur paragraf. Paragraf ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kalian. Dari mana cara kita mengatur paragraf? Di sini ada ya, ada align left, ada align center, ada align right, dan juga ada justify. Di sini kita bisa memilih beragam macam bentuk paragraf. Oke, mungkin sekian itu dari pertemuan ke-1. Kita akan lanjut ke pertemuan yang kedua.
Oke, selanjutnya pada pertemuan yang kedua akan ada lebih sedikit ya babnya. Jadi kita akan langsung masuk yang pertemuan kedua. Yang bagian pertama adalah menyalin dan atau memindahkan teks dan gambar. Caranya cukup mudah ya. Ini kita akan langsung coba praktekkan saja. Sini kita akan menyalin dari tulisan yang ini. Sini kita bisa melihat ada tools untuk menyalin atau copy. Di sini kita tinggal klik copy. Pada bagian ini kita bisa paste. Udah, saja mudah ya. Ini juga ada salah satu hal yang mendasar. Hal itu hampir sama dengan copy terhadap gambar. Tinggal pilih gambarnya, kita copy. Atau bisa kita cut juga jika ingin memindahkan. Kalau copy itu berarti menyalin. Sini akan copy, lalu kita akan paste dan selesai. Oke, masuk ke bagian selanjutnya, membatalkan kesalahan. Jadi kita dalam membuat dokumen tentu saja akan melakukan kesalahan-kesalahan ya. Cara untuk membatalkan ataupun mengembalikan ke awal itulah dengan menggunakan undo dan redo. Contohnya adalah seperti ini tadi yang saya lakukan ya. Itu adalah melakukannya kembali ya. Tadi saya menghapus, lalu saya mengembalikannya dengan cara redo atau melakukan kembali. Dalam bahasa Indonesia kita undo, jadi kita kembali melakukan perintah menghapus kembali seperti ini. Dan undo redo ini berlaku untuk semua, jadi bukan hanya copy paste ataupun delete yang bisa dilakukan, tapi format pun bisa dikembalikan seperti semula. Oke, kita akan lanjut menemukan dan mengganti teks. Caranya mudah, kita pada bagian home ini kita tinggal pilih find. Di sini kita bisa menemukan teks atau bab yang ingin kita cari. Lalu jika kita ingin menemukan sekaligus ingin mengganti teks tersebut, kita bisa memilih replace ya. Kita ingin mencari teks apa, lalu kita menggantinya dengan apa, lalu kita pilih find next dan replace dan selesai. Oke. Dan ini adalah bagian terakhir dalam pertemuan kedua. Ini adalah print, preview, dan mencetak dokumen atau print. Kita akan masuk ke menu ribbon file, lalu pada bagian print. Di sini terdapat opsi-opsi untuk mencetak dokumen dan berbagai settingan-settingannya. Ya, di sini kita bisa klik print atau kita bisa menyeting untuk melakukan print pada semua halaman ataupun halaman ini saja ataupun hanya pada halaman tertentu. Di sini juga ada beberapa settings ya untuk printer pula juga ada di sini untuk menyeting printer, mungkin ada yang ingin dilakukan dan lalu kita akan klik print dan di sini kita bisa melihat preview atau bentuk sebelum halaman itu akan dicetak. Jadi bentuk di sini sudah fix dan hasilnya pun akan sama ketika di print ke luar. Oke, mungkin cukup itu saja dari pertemuan kedua. Kita akan lanjut ke pertemuan yang ketiga. Dan selanjutnya adalah pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, pada bagian pertama kita akan membuat tabel. Di sini akan saya tunjukkan caranya. Di sini kita masuk ke menu insert, lalu pilih table dan pilih seberapa banyak tabel yang kalian perlukan.
dan klik saja, jadi lalu itu selesai. Contohnya adalah seperti ini, dan oke, di sini kita bisa mengubah juga ya, melakukan editing sebagainya. Oke, mungkin segitu saja dari membuat tabel. Oke, selanjutnya pada bagian selanjutnya adalah menggunakan style dan themes. Style dan themes ini digunakan untuk melakukan desain terhadap paragraf. Contohnya adalah seperti ini. Oke, pada paragraf ini ya, kita bisa pilih, kita masuk pada bagian desain. Ini kita bisa mengubah ya, sebagaimana struktur bentuknya, mungkin tema yang ingin dibuat. Contohnya adalah seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke menyisipkan auto shape. Auto shape itu adalah untuk memasukkan bidang-bidang tertentu yang ingin kita buat, yang ingin kita masukkan ya. Contohnya di sini kita masuk ke insert, lalu shape. Sini kita bisa membentuk garis, membentuk kotak, membentuk bulat dan sebagainya. Di sini kita akan contohkan kotak ya. Ini selesai di sini, lalu kita bisa memformat atau mengubah mulai dari isi, bentuk, garis dan sebagainya di sini. Oke, selanjutnya adalah menyisipkan picture dan clip art. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Kita masuk ke insert, kita masuk ke dalam picture, dan di sini kita bisa memilih. Jika file foto atau gambar yang itu sudah tersedia di dalam perangkat kalian, kita bisa klik di this device, atau jika kalian ingin mencari gambar secara online yang sudah disediakan oleh Microsoft di sini, kita bisa klik online picture. Saya ambil contoh di online picture biar sekalian menunjukkan clip art. Sini mungkin kita akan tunggu loadingnya aja. Mungkin saya akan pause videonya sebentar. Oke, di sini sudah muncul ya, sudah muncul gambarnya. Ini kita bisa memilih ya online picture, dan kalau kita mau masukkan clip art, kita tinggal klik, cari saja di sini namanya clip art, kita enter ya. Nanti dia akan memberikan contoh-contoh clip art ya. Ini adalah beberapa contoh clip art yang disediakan oleh Microsoft. Bisa kita pilih salah satu, lalu kita pencet insert dan selesai. Itu contoh untuk memasukkan atau mengimport gambar. Selanjutnya adalah menyisipkan smart art. Smart art itu digunakan untuk mempermudah kita dalam menyusun sebuah struktural ya. Misalnya kita akan membuat struktur kepemimpinan atau struktur organisasi gitu ya, kita bisa menggunakan smart art ini untuk membuat list ataupun tabel-tabel dalam bentuk grafik yang lebih interaktif dan secara tampilan juga tentu saja lebih menarik. Oke, mungkin segitu saja dari pertemuan ketiga ya. Kita akan lanjut ke pertemuan keempat. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pertemuan keempat, yang pada bagian pertama ini adalah menyisipkan chart. Chart itu digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik ini ya. Contohnya ada di sini nih, seperti pie ini, kita akan mempraktekannya. Pada di sini kita akan masuk ke chart, kita pilih chart yang ingin kita buat, contohnya adalah pie di sini. Klik OK dan hasilnya tampil.
contohnya. Ini adalah contohnya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu memasukkan simbol dan equation. Simbol dan equation itu terdapat pada bagian insert di sini, ya, di pojok ini. Ya. Di sini kita bisa masukkan simbol. Ini ada simbol-simbol yang sudah ditaruh di sini dengan agar lebih mudah diakses, atau kita bisa mencari simbolnya secara manual di sini, ya. Dan kita tinggal klik insert untuk memasukkannya. Selanjutnya untuk equation juga sama, ya. Di sini sudah ada shortcut yang cepat dan lebih mudah diakses, namun kita tentu saja kita bisa menambahkan equation sendiri, ya, atau rumus-rumus tersendiri, ya, jika kita ingin melakukannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menyisipkan bullet dan number list. Bullet dan number list ini tujuan digunakan bullet dan number list adalah untuk agar membuat teks lebih jelas atau memiliki urutan yang jelas dan rapi, ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini kita akan buat dulu. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan tinggal pilih saja, masuk ke bagian bullet dan number list. Di sini bullet, ya, saya akan contohkan bullet terlebih dahulu. Bullet. Nah, di sini akan terlihat bedanya. Sudah ada previewnya, ya. Nah, bentuknya akan jadi seperti itu, ya. Jadi dia urutannya tersusun dengan rapi. Kalau bullet ini digunakan untuk yang uh, bukan seperti langkah-langkah, jadi tidak harus dari atas ke bawah, ya, langkah-langkahnya, tapi bisa bebas. Sementara untuk number list itu digunakan untuk yang memiliki urutan agar jelas, contohnya mungkin langkah-langkah gitu, ya. Di sini mungkin tidak terlalu kelihatan, jadi saya akan mungkin klik salah satu aja untuk melihat contohnya. Nah, sini kan jadi sudah terlihat, ya, sudah diurutkan. Nah, dan seperti itu contohnya. Dan sekian saja sepertinya untuk pertemuan 4. Kita akan lanjut ke pertemuan yang kelima. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima. Jadi kita akan langsung saja ke bagian yang pertama, itu adalah menyisipkan section, page break, dan column. Kita langsung saja praktekkan, ya. Tapi sebelum itu, pengertiannya adalah section dan page break itu digunakan untuk memisahkan halaman, ya. Namun memiliki arti memiliki fungsi yang berbeda walaupun serupa, ya. Ini adalah contohnya, ya. Page break. Page break hanya akan memutuskan halaman dan akan melanjutkan di halaman berikutnya. Sementara section break memutuskan halaman dan membuat halaman baru di bawahnya. Itu adalah perbedaan dari page break dan section break, ya. Jadi kalau kita aplikasikan sebenarnya terlihat sama saja, ya. Namun pada case tertentu itu akan digunakan. Selanjutnya untuk kolom adalah untuk membuat satu baris, ya, mungkin kurang lebih satu halaman itu menjadi dua bagian atau tiga atau mungkin yang lainnya, ya. Jadi dia membagi satu halaman menjadi dua bagian untuk ditulis. Mungkin kurang lebih mirip seperti kamus gitu, ya, bentuknya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya adalah menyisipkan header dan footer. Header dan footer ini biasanya digunakan untuk, mungkin kalau header biasanya digunakan untuk kepala surat gitu, ya.
untuk surat resmi, ataupun bisa juga bagian header atau footer ini dimasukkan nomor halaman. Contohnya adalah kita bisa melakukan klik 2 kali pada bagian yang teratas di sini. Ini di sini kita bisa lakukan seperti itu dengan mudah ya. Atau kita bisa melakukan di footer juga sama kurang lebih ya. Klik 2 kali saja sudah bisa. Di sini kita bisa memasukkan page number ya, halaman, nomor halaman gitu ya, di atas ataupun di bawah ya. Ini contohnya saya akan taruh di bawah aja ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah menyisipkan watermark, page color, dan page border. Watermark ini biasanya digunakan untuk memberikan penanda khusus gitu agar dokumen ini tidak mudah di copy oleh orang lain. Kita akan langsung praktekkan saja di sini. Pada bagian desain, sini ada watermark. Sini kita bisa pilih, sudah ada preset yang diberikan. Kita langsung pilih saja dan hasilnya seperti ini ya. Di sini tidak bisa diubah ya. Jadi ini nanti seperti ini. Jadi kalau mau copy gitu ya, jadi ketutupan. Nah, selanjutnya itu di sini kita juga bisa custom ya kalau mau buat sendiri dengan tulisan sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke page color. Ini hanya kurang lebih mengubah warna backgroundnya saja ya. Ya, seperti ini ya. Tidak terlalu digunakan sebenarnya, tapi mungkin hanya tambahan saja. Dan selanjutnya ada page border. Page border itu untuk memberikan garis tepi. Ini kita bisa pilih misalnya box, lalu ukurannya, dan oke. Dan sini adalah garis tepinya. Mungkin untuk pertemuan ke-5 hanya seperti itu. Kita akan lanjut ke pertemuan ke-6. Baik, ini adalah pertemuan yang ke-6 sekaligus pertemuan yang terakhir. Kita langsung masuk saja ke dalam materi. Yang pertama adalah membuat mail merge. Mail merge itu digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat suatu undangan atau mungkin invitational letter ya. Nah, caranya adalah dengan masuk ke mailing, start mail merge. Sini kita bisa pilih ya mau yang mana, tapi di sini adalah ada salah satu tutorialnya sudah disediakan oleh Microsoft ya. Sini kita tinggal pilih tipe dokumen apa yang ingin dibuat ya. Contoh adalah letters atau surat. Kita klik next. Kita pakai dokumen yang saat ini aja. Nah, di sini kita bisa memilih daftar-daftarnya. Untuk daftar-daftar ini kita bisa gunakan dari Excel ya, atau kita bisa buat sendiri ya. Contohnya adalah nama. Oke, mungkin itu aja. Oke, contohnya seperti itu. Next ya. Lalu kita di sini next aja. Sini nih kelihatan.
Ini kita tulis people. Ini sini kita tinggal insert ya. Di sini kita insert title, dan di sini di nama ini insert first name, dan sudah. Contohnya adalah seperti itu ya. Ini tinggal next, kita chat complete dan selesai. Ini cuma seperti itu saja untuk mail merge ya. Oke, selanjutnya itu menggunakan table of content, atau bahasa mudahnya itu adalah daftar isi. Daftar isi itu gampang buatnya ya. Kita tinggal klik di menu ribbon reference, lalu klik di table of content dan pilih ya, atau kita bisa custom juga bisa ya. Pilih aja salah satu, ini contohnya ini ya. Oke, sudah. Ini karena saya tidak ada isinya, jadi tidak ada daftar isinya, tapi contohnya adalah mungkin seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang saya buat. Karena ini sudah ada isinya, jadi ya otomatis akan membuat seperti ini. Oke, kita lanjut ke memasukkan referen sesuai panduan karya ilmiah. Sini nih kita untuk membuat karya ilmiah tentu saja ya. Ada pembagian bab-bab dan subbab tertentu ya yang perlu dipisahkan. Ini sudah saya screenshot ya. Kita akan coba buat. Ini contohnya adalah di sini nih ya. Ini akan saya add text ke level 1 sebagai bab yang utama. Sementara yang di bawahnya saya akan tambah ke level 2 sebagai subbab dari bab yang di atasnya. Dan yang ketiga akan saya buat ke level ketiga sebagai subbab dari subbab yang ada di atas. Jadinya seperti ini urutannya ya. Nah, kurang lebih sama seperti contoh yang sudah saya buat ya. Ini kurang lebih penggunaannya seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke menggunakan image editing. Ini adalah salah satu fitur yang mungkin cukup membantu ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga yang lain selain dari Microsoft Word. Jika memang kita hanya perlu mengedit gambar secara yang simple ya, atau yang mudah saja. Jadi kita tinggal hanya perlu memasukkan gambar. Contohnya ini, kita akan copy gambar ini ke sini. Oke, sudah. Nah, di sini di bagian atas terdapat picture format. Di sini kita menggunakan image editing yang sudah disediakan oleh Microsoft Word untuk mengubah atau mengedit gambar yang sudah ada. Kita salah satu contohnya mungkin di sini ada color correction ya, untuk mengubah kontras, mengubah saturasi, tone warna, dan mengubah warna secara keseluruhan. Kita juga di sini bisa memberikan border atau pinggiran, bisa memberikan efek yang sudah disediakan. Sini cukup banyak efeknya, mungkin 3D dan sebagainya. Oke, dan juga kita bisa mengubah layout dari gambar yang ada ya. Ini adalah salah satu fitur yang mungkin cukup bisa dibilang berguna ya, tapi mungkin jarang dipakai karena mungkin orang lebih prefer ke Adobe Photoshop ya, mungkin. Jadi sepertinya cukup segitu saja ya. Sekian dari pembahasan ulang materi yang sudah ada. Mohon maaf bila ada kesalahan kata
atau mungkin yang kurang berkenan, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, ya. Dan terima kasih.